Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan memulai sidang pengadilan pajak. Berikut akan saya bacakan tata tertib dalam persidangan ini. Berdasarkan pasal 8 ayat yang pertama, para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa, serta pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Ayat kedua, para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa, serta pengunjung dilarang yang pertama, membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu aktivitas persidangan. Yang kedua, membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang ketiga, membawa peralatan demonstrasi yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan di gedung persidangan lainnya. Yang kelima, merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung persidangan. Yang keenam, menggunakan fasilitas elektronik pribadi untuk merekam suara dan video, mengambil foto, serta meliput pengadilan pajak tanpa seizin ketua pengadilan pajak. Dan yang terakhir, melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Lalu ayat ketiga, para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa, serta pengunjung yang tidak mematuhi ayat 1 dan ayat 2 tidak diizinkan memasuki gedung persidangan. Baik, adapun urutan dalam persidangan ini, sidang pemeriksa banding atau gugatan dan pengucapan putusan dilaksanakan terbuka untuk umum. Para pihak diharapkan untuk memasuki ruang sidang sesuai dengan urutan persidangan. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa dan pengunjung diharapkan untuk berdiri pada saat majelis atau hakim tunggal memasuki ruang sidang. Majelis memasuki ruangan sidang didahului dengan hakim ketua. Majelis menempati kursi majelis yang telah disediakan dengan pengaturan hakim ketua berada di tengah dan hakim anggota senior berada di sebelah kanan hakim ketua. Baik, persidangan akan kita mulai. Baik, persidangan akan saya mulai. Berdasarkan putusan nomor PUT 002410-2018-PP-M-2B tahun 2019 dengan jenis pajak PPh Badan, lalu tahun pajak 2018 dengan pokok sengketa bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi positif penghasilan neto dari peredaran usaha sebesar Rp13.999.163.271 yang tidak disetujui oleh pemohon banding, dengan koreksi penghasilan neto dari peredaran usaha sebesar Rp13.999.163.271 dengan menurut banding, yaitu 1. Pemohon banding mengajukan banding atas keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP /1049/KEB/WPJ pada 10/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 25 dan 29 Badan Tahun Pajak 2015. Lalu yang kedua, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas peredaran usaha, yaitu laba pengurusan BBN tahun pajak 2015 sebesar Rp13.999.163.271. Lalu yang ketiga, bahwa yang menjadi alasan koreksi adalah
pada tahun pajak yang diperiksa terdapat koreksi dasar pengenaan pajak atau DPP atas peredaran usaha berupa pendapatan pengurusan bea milik nama BBN dan berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 1 huruf A UU PPH atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemohon banding dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak yang penghitungan penghasilan kena pajak pemohon banding ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Baik, untuk penjelasan terbanding pada kali ini terbanding tidak dapat menghadiri persidangan, maka penjelasan terbanding tidak dapat dijelaskan. Berdasarkan tanggapan terbanding atas pendapat pemohon banding dan pembahasan selama proses persidangan adalah sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, terbanding telah secara tepat melakukan perhitungan penghasilan kena pajak dengan menghitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu dengan melakukan perhitungan koreksi positif atas laba pengurusan BBN dan koreksi negatif atas biaya jasa pengurusan BBN maupun biaya tetap atau biaya proses. Kesimpulan yang kedua, pada dasar keberatan maupun banding pemohon banding tidak dapat memberikan bukti atau dokumen atas biaya tetap atau biaya proses sehingga atas biaya tetap atau biaya proses tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan neto. Kesimpulan yang ketiga, terbanding selain melakukan koreksi positif atas laba pengurusan BBN, juga melakukan koreksi negatif atas biaya jasa pengurusan BBN. Namun, pemohon banding hanya mengajukan banding atas koreksi positif atas laba pengurusan BBN sebesar Rp13.129.163.271 dan tidak mengajukan banding atas koreksi negatif atas biaya jasa pengurusan BBN sebesar Rp753.890.000. Kesimpulan yang keempat, koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Demikian juga usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbanding berpendapat bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP strip 00149-KEB-WPJ J,10-2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pajak 25 atau 29 badan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbanding menguruskan agar Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan banding pemohon banding. Baik. Meliputi biaya notis, biaya proses, dan biaya jasa dicatat sebagai hutang BBN atau Welcome back. baik di sini saya sebagai pemohon banding. Yang pertama, biaya pengurusan BBN yang meliputi biaya notis, biaya proses, dan biaya jasa dicatat sebagai hutang BBN
atau net, bukan peredaran usaha. Dan yang kedua, harga yang tertera di faktur pajak, yakni harga off the road, sehingga biaya pengurusan BBN bukanlah unsur harga jual yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP sesuai SE 21-PJ.51-2000 butir ke-10. Dan yang terakhir, jika dilihat dari SE strip 21-PJ.51-2000 pada tanggal 21 Juli 2000, maka sudah seharusnya atas biaya pengurusan BBN dan selisih yang timbul itu tidak terhutang PPN sama sekali. Hal ini merujuk pada SE tersebut dan juga dapat dilihat pada hasil putusan PP dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung pada nomor 251-B-PK-PJK-2017 khususnya pada halaman 41 poin nomor 5, 6, 7, dan 8 yang secara detail dan jelas menjabarkan tidak adanya terhutang PPN sama sekali. Baik, sekian dari pemohon banding. Menurut majelis, bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi penghasilan neto tahun pajak 2015 sebesar Rp13.999.163.271 yang tidak disetujui pemohon banding. Bahwa menurut terbanding, atas penelitian dokumen yang berkaitan dengan pengurusan BBN, dokumen kwitansi penyerahan uang kepada Biro Jasa, terbanding berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam rangka pengurusan BBN kendaraan, permohon banding bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu Biro Jasa Perorangan. Biaya pengurusan BBN diambilkan dari cadangan atau hutang BBN yang telah dibayarkan oleh konsumen pada saat pembelian kendaraan. Yang kedua, dalam penyerahan uang kepada pihak ketiga, untuk pengurusan BBN terdapat 2 lembar kwitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga yaitu Biro Jasa selaku penerima uang. Bahwa majelis berpendapat koreksi peredaran uang sebesar Rp13.999.163.271 tidak dapat dipertahankan. Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak. Menimbang yang kedua, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi bergantung pada penyelesaian sengketa lainnya. Menimbang yang ketiga, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding, sehingga penghasilan neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut. Penghasilan neto menurut keputusan terbanding sebesar Rp12.234.359.050. Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp13.999.163.271. Penghasilan neto menurut majelis sebesar Rp1.694.804.221. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. Dengan ini, Hakim Ketua memutuskan untuk mengabulkan seluruh banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP strip 001/9/KEB/WJP.10/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan nomor 0000000-206/15/512/17 tanggal 26 April tahun 2017 tahun pajak 2015 atas nama PT PZU dengan nomor NPWP 02.5
11.814.2/512.000 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 170 RT 008 RW 003 Semarang Tengah, Semarang, sehingga pajak dihitung kembali dengan sebagai berikut. Dengan penghasilan neto sebesar Rp1.944.804.221 dengan kompensasi kerugian sebesar Rp2.870.380.263 dengan penghasilan kena pajak Rp4.525.184.484 dengan PPh terhutang sebesar Rp0, kredit pajak sebesar Rp533.799.557 dan PPh yang telah dibayar sebesar Rp553.799.557. Demikian diputus pada sidang di luar tempat kedudukan di Yogyakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Majelis 2B Pengadilan Pajak. Dengan susunan majelis sebagai berikut. Janita Putri sebagai Hakim Ketua, Dea Ananda sebagai Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh Indo Kumal Hikmah sebagai Panitera Pengganti. Putusan nomor PUT strip 00241.15/2018/PP/M2B tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis 2B pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 dengan susunan sebagai berikut. Janita Putri sebagai Hakim Ketua, Dea Ananda sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Indo Kumal Hikmah sebagai Panitera. Dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh terbanding dan dihadiri oleh pemohon banding. Baiklah, sidang pengadilan pajak ini telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan ini persidangan saya nyatakan selesai.